Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat-sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di kehidupan kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Sifana Risanur Ulum dari kelas pendalaman IPS 2. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang cara untuk membaca peta. Bagaimana sih caranya untuk membaca peta? Mari kita simak video selengkapnya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu: pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur peta. Kedua, siswa dapat membaca peta lingkungan sekitar, yaitu kabupaten atau provinsi. Yang terakhir, menghitung skala pada peta. Siapa yang sudah pernah melihat peta? Lalu, siapa yang tahu apa itu peta? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian peta. Peta adalah gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Gambar di bawah adalah sebuah contoh peta dunia yang digambarkan menggunakan bidang datar seperti kertas. Atlas. Apa itu atlas? Atlas terdiri dari berbagai jenis, di antaranya atlas dunia yang berisi kumpulan peta negara-negara yang ada di dunia. Jadi, kumpulan dari peta-peta negara yang dibukukan itu disebut dengan atlas. Globe. Globe yaitu bola bumi buatan atau tiruan bentuk bumi yang memberikan gambaran bumi sehingga nampak seperti bumi yang sebenarnya. Dalam globe, warna biru menunjukkan samudra, sedangkan yang timbul dan berwarna coklat kehijauan itu dinamakan benua. Yang selanjutnya, kita akan bahas unsur-unsur pada peta. Di sini, Ibu mempunyai peta Provinsi Bangka Belitung. Apa saja sih unsur yang ada pada peta itu? Yang pertama adalah judul peta. Ini adalah unsur peta yang menunjukkan nama dan wilayah isi peta. Yang kedua ada skala. Skala berarti perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga orientasi. Ini menunjukkan arah mata angin yaitu utara, timur, selatan, atau barat. Nah, jika pada peta, umumnya, arah utara itu menghadap ke atas. Yang keempat ada insert, menunjukkan lokasi peta terhadap lokasi yang lebih besar. Contohnya, peta Provinsi Bangka Belitung ini jika dilihat dari peta Indonesia, berada pada Pulau Sumatera. Yang kelima, legenda, yaitu berisi keterangan setiap simbol yang ada pada peta. Yang keenam ada garis tepi, yakni garis pada bagian peta yang berada di tepi peta. Yang ketujuh atau yang terakhir ada garis astronomis, yaitu garis yang menunjukkan letak lintang dan bujur lintang suatu wilayah di permukaan bumi. Kemudian kita akan membahas simbol-simbol yang ada pada peta. Simbol peta adalah tanda yang digunakan untuk mewakili objek-objek pada peta. Simbol peta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama simbol garis, yang kedua simbol warna, dan yang ketiga simbol gambar. Yang pertama, simbol garis, menandakan batas wilayah atau jenis jalan. Kita lihat simbol pada kotak warna hijau. Yang pertama itu ada simbol garis putus-putus warna merah, itu artinya batas negara. Kedua, ada garis pendek-pendek panjang, artinya batas provinsi. Ketiga, garis panjang pendek-pendek, itu berarti batas kabupaten. Keempat, ada garis berwarna merah, artinya jalan raya. Yang kelima, ada garis berwarna hitam putih, itu adalah jalan atau rel kereta api. Simbol kedua yakni simbol warna.
simbol warna memberikan keterangan mengenai ketinggian suatu wilayah di daratan maupun kedalaman laut. Untuk wilayah darat ditunjukkan oleh warna merah gelap yang berarti ketinggiannya di atas 1000 meter. Lalu ada warna merah berarti ketinggiannya 500 sampai 1000 meter. Warna kuning ketinggiannya 100 sampai 500 meter. Warna hijau 0 sampai 100 meter. Ini artinya untuk yang warna merah gelap yaitu dataran tinggi, sampai warna hijau itu menunjukkan dataran rendah. Kemudian untuk warna biru menunjukkan kedalaman laut, mulai dari biru muda, biru, dan biru tua. Untuk biru muda menunjukkan 0 sampai 200 meter, biru 200 sampai 300 meter, biru tua menunjukkan lebih dari 3000 meter. Simbol yang terakhir yakni simbol gambar. Simbol gambar memberikan tanda suatu tempat atau bangunan umum. Contohnya, di bawah ada gambar-gambar seperti gambar pesawat, itu berarti bandara. Gambar kapal, yaitu pelabuhan. Di kenampakan alam pun ada gambar seperti akar pohon yang berwarna biru, itu menandakan sungai. Dan lain sebagainya yang bisa teman-teman pahami sendiri di rumah. Sekarang kita masuk pada skala. Skala yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Satuannya, ukuran pada bumi atau ukuran sebenarnya adalah kilometer atau km. Nah, jika pada peta, satuannya itu sentimeter atau cm. Skala pada peta itu ada dua jenis, yakni skala angka dan skala garis. Yang pertama, skala angka. Skala angka adalah skala yang menggunakan perbandingan bilangan. Misalnya, di sini ada peta daerah istimewa Yogyakarta. Nah, skalanya itu 1/500.000. Skala 1/500.000 artinya 1 cm pada peta sama dengan 500 cm atau 5 km pada jarak sebenarnya. Contohnya, jika jarak Kabupaten Bantul ke Kabupaten Sleman pada peta yaitu 1 cm, maka jarak yang sebenarnya yaitu 5 km. Kedua, skala garis. Bentuknya ada pada kotak warna biru. Skala garis adalah skala yang menggunakan garis untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Contohnya, 1 cm pada peta mewakili 4,55 km di permukaan bumi sebenarnya. Jika menggunakan bantuan angka, maka ditulis 1/455.000. Kesimpulan dari materi peta ini adalah, yang pertama, untuk mempelajari letak suatu wilayah dapat menggunakan buku atlas dan globe. Yang kedua, unsur-unsur sebuah peta terdiri dari judul, skala, orientasi, inset, legenda, garis tepi, dan garis astronomis. Yang ketiga, simbol-simbol dalam peta antara lain simbol garis, simbol warna, dan simbol gambar. Yang keempat, skala di dalam peta ada dua macam, yakni skala angka dan skala garis. Untuk bahan refleksi teman-teman di rumah, Ibu akan memberikan soal yang harus ditulis dan dijawab pada buku. Soal yang pertama, apa perbedaan atlas dengan globe? Soal nomor 2, gambarkan simbol yang menunjukkan bangunan rumah sakit dan gunung berapi. Soal yang ketiga, skala angka pada peta Provinsi Jawa Barat adalah 1/100.000. Jika Kabupaten Garut menuju Kabupaten Bandung pada peta sebesar 10 cm, maka berapa jarak sebenarnya dari Kabupaten Garut menuju Bandung? Soal latihan boleh dikerjakan di buku soal. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.